Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke tempat ini suatu hal yang susah diungkapkan ya kebahagiaannya, karena jiwa orang-orang PKS pengurus ini inginnya banyak bersilaturahim. Alhamdulillah ada momen ini saya bisa datang. Kalau orang-orang awal, ashabul awalun PK atau PKS di Mandalawang ini biasa kenal saya ini. Masih ada tanya, kayaknya nggak ada yang kenal ya. Gitu, karena saya dulu pernah jadi ketua DPD di Pandeglang ini, awal-awal ya, itu di PK terus PKS. Makanya yang ngangkat, kalau tidak salah ngangkat pengurus DPC Pak Gozal itu saya juga gitu. Bapak di Pacul. Halo Bapak. Ya, yang angkat kita Pak Gozali dan Sekjen Pak Gozali. Terus juga saya suka diminta dulu mah oleh beliau untuk ceramah ke beberapa tempat. Maulid ke masjid dekat beliau besar tuh, udah kayak kumpul. Pas pulangnya pinuh lain baik hantengan tapi mobil tapi itu anggur kapal-kapalan itu ingat sekali itu. Daerah mana tuh? Pokoknya daerah Pabojali kemana lagi gitu ya. Panjang mulut ya. Panjang mulut ya. Gitu. Antara Waro, Tenjo sampai Kiomat. Ya. Panjang atau ada. Ya, kemudian dan beberapa titik suka diasumi oleh Pak Yazid nih ke beberapa tempat tertentu untuk keliling secara mendalam. Sebab kita memang tidak tahu yang namanya Mandalawangi kecuali orang setempat. Betul. Gitu. Makanya dakwah itu perlu kerjasama. Perlu kerjasama. Saya tadi udah keliling ke Banjar kemana-mana, mana mungkin kita bisa ke sana kalau nggak perantara Ustadz Hasan Afifi dengan pengurus di sana. Gitu. Sebagaimana saya juga diajak oleh teman-teman yang di Cimanggu, Cibaliung, Cigosi kemana-mana bisa keliling. Nah, inilah yang disebut dengan nikmatnya berpartai. Betul. Ternyata berpartai itu bukan membatasi pergaulan. Betul. Dengan berpartai banyak sekali pergaulan. Nggak mungkin saya bisa ke sini kalau nggak partai. Betul. Gitu ya. Coba. Berpartai itu lebih luas pergaulannya dibandingkan hanya dengan cara berormas. Ada ormas organisasi NU, ada Muhammadiyah, ada Persis. Kalau saya orang Muhammadiyah, susah ketemu dengan orang NU. Iya kan? Ini pengajian Muhammadiyah nih. Saya orang NU, masuk susah. Sebaliknya, saya orang NU, ada pengajian Muhammadiyah, susah. Gitu. NU, Muhammadiyah. Tapi kalau partai, ke NU masuk, ke Muhammadiyah masuk, ke anak muda masuk, orang tua masuk, ke LSM masuk, ke Karang Taruna, kemana-mana masuk. Malah ke rakyat secara umum, ke pejabat juga bisa masuk. Kalau kita kaitkan kemarin misalnya ada tim Intan gitu ya, untuk mensukseskan Irna Tanto, ternyata kita berdua bergaul dengan para pengurus DPC yang lainnya, partai-partai yang lainnya, berarti gaul juga gitu dengan komunitas mereka. Jadi maksud saya adalah ini untuk membantah bahwa berpartai bukan kaku, kurang bisa bergaul, tapi justru dengan berpartai kita mudah banyak gaul. Gitu. Nah ini nikmatnya. Al insan madanul bitaufiq, makhluk manusia makhluk sosial, makhluk bermasyarakat. Ini mungkin. Jadi oleh karena itu kita harus nikmati di berpartai. Gitu pertama ya. Jadi alhamdulillah saya bisa ketemu ya pada saat ini. Terus yang kedua, nah saya ingin lebih menekankan sebenarnya supaya kita ini bagaimana kuat berpartai, istiqomah berpartai dan terus mengembangkan partai ini. Kenapa? Kita ketahui bahwa ada dua organisasi besar ya di dunia, malah bukan hanya di Indonesia, yaitu pertama organisasi massa dan organisasi politik. Organisasi massa contohnya NU, Muhammadiyah, Maulid Anwar, ini ya. Nah, Persis kayak gitu. Itu organisasi massa. Biasanya yang dikenal yang besar adalah NU dan Muhammadiyah gitu ya. Gitu. Yang kedua adalah ada organisasi politik, Orpol. Orpol itu adalah organisasi untuk menempuh kekuasaan. Kalau ormas untuk kemasyarakatan, pendidikan. Kalau Orpol adalah untuk kekuasaan. Kalau kita renungkan,
jangankan organisasi politik yang lama, yang baru pun organisasi politik mah ternyata lebih kuat daripada organisasi massa, lebih berkuasa. Iya. Gitu. Sebesar-besarnya NU, sebesar-besarnya Muhammadiyah, kalah oleh sekecil-kecilnya organisasi politik. Iya. Kalau dia menang. Dan dalam berpartai ini kita ketahui tidak partai lama saja yang cepat besar, partai yang baru pun bisa cepat besar. Malah partai lama bisa kecil. Iya. Contoh misalnya P3 lama tapi menjadi kecil, Menjadi saat ini, kecil, betul. Ya. gitu ya. Ada yang kecil Gerindra cepat besar, misalnya kan gitu. Gerindra ya. Gerindra, Demokrat cepat besar, PKS pun sekarang sudah menjadi Alhamdulillah. besar. Alhamdulillah. PKS ini partai yang sudah, kita ini jangan merasa minder, Iya. sudah besar. Besar pertama dari sisi kursi. Di provinsi saja sudah setara dengan Golkar. Kursi sudah dapat. Kemudian di Kabupaten Pandeglang kita juga sudah bersamaan dengan partai besar yang lainnya. Salah satunya kita menjadi wakil ketua. Untuk kecamatan untuk zona Mandalawangi, untuk zona 2 ini kayaknya terbesar berapa? Nomor 1, juara 1. Juara 1 di semua partai yang lain. Iya. Berarti mengalahkan Golkar, mengalahkan Gerindra, mengalahkan PDIP. Ini kita harus mulai tidak sombong, tapi kita jangan minder lah. Kalau dulu makan kalau kita ini awas takut-takutin melulu nih, difitnah macam-macam. Sekarang nggak bisa begitu, kita yang harus ngapain, kasarnya gitu. Kalau saya bicara begini bukan sombong, tapi kita harus merasa bersyukur dan kita harus punya punya keberanian lah ke depan, punya kebanggaan, jangan minder. Itu sudah besar. Itu dari sisi kursi, dari sisi gengsi, dari sisi mutu, itu lebih besar dari semua partai yang lain, Pak. Di Jakarta di mana-mana. Kenapa? Lebih besar. Contohnya bahwa PKS itu satu-satunya partai yang dirempuk oleh semua partai, yaitu partai oposisi. Jagoan lah ya. Jagoan lah. Golkar nggak bisa menghadapi partai PKS sendiri, dia gabung dengan PDIP. Nggak kuat juga negeri, semuanya gabung untuk hadapi PKS. Tidak mungkin mereka bergabung bersekongkol kalau tidak menganggap kita ini kuat, kan Pak? Solid seperti itu. Nah ini yang kita harus lebih kita kuatkan ke depan ini, gitu ya. Kemudian ada lagi kemarin upaya bagaimana PKS di mana-mana tidak boleh mencalonkan. Saya khawatir kalau calon kalau didukung oleh 2 partai menang gitu. Andaikan partai PKS bisa ngusung sendiri, mungkin juga menang. Contoh kemarin aja hampir goyang terus di Pasar Uji di Cilegon supaya tidak nyalon. Kita hanya berdampingan dengan berdampingan dia. Pasar Uji orang lembah, mendadak lagi. Diusung oleh partai pendampingnya kita adalah partai apa namanya? Berkarya. Itu gede-gede amat atau mah. Tapi benang gitu. Berkarya. Semuanya nggak jengkang gitu. Semuanya nggak jengkang. Ini artinya luar biasa. Maksudnya saya melihat kayak akhirnya kita pernah di Pandeglang tidak ngusung Irna ya, tidak pernah. Oh, pernah tidak ngusung Irna. Kita ngusung apa? Ngusung Pak Erwan. Gitu ya, Pak Erwan. Kulantaran itu ngusung Irna, kalah Irna, menang Pak Erwan kan gitu. Gitu langsung Irna. Jadi kita ini ternyata menang. Saya tidak tahu kalau sebenarnya jadi di Serang menang gitu ya. Ada di Tangsel kemarin kan kalah. Kita dengar PKB, meureun eta mah lain kalah PKS nah. Lantaran PKB waktu eta dalam kondisi sedang jelek. Apa sedang jelek? Nah, itu saat Habib Rizik sedang tinggi-tingginya gitu kan. Orang sedang begini pas mau pemilu. Ternyata banyak pernyataan mereka termasuk Bang Segala mengatakan bahwa setuju terhadap sikap polisi gitu. Menolak kedatangan Habib Rizik dan sebagainya itu. Sehingga mereka akhirnya nggak setia seperti itu. Ya, jadi nggak setia pada PKS kayaknya juga kena akhirnya. Jadi ada semacam dampak imbasnya. Nah kalau saya baca ya dari teman-teman informasi PKS se-Indonesia di mana-mana, alhamdulillah pada menang gitu. Pada menang. Gitu. Nah ini, tapi sekarang ini kan harus tentu saja dimenangkan. Mudah-mudahan ini sebagai kalau dia menang terus, mudah-mudahan ini sebagai kapitalisasi suara ke depan nanti. Setiap yang namanya penguasa, mudah-mudahan lah seperti itu. Nah saat ini ketika kita kalah, yang namanya kalah ya, bagaimana sih coba saat ini gitu ya? Bukan hanya kalah PKS, tapi sepertinya kalah umat Islam di mana-mana diinjak-injak. NU diinjak-injak, Muhammadiyah diinjak-injak, FPI diinjak-injak, Kiai ulama itu segalanya akhirnya
semuanya lah. Atau iya, barang naik, bau bensin mau di tengah putih punya kanyawan gitu ya. Naik karena jadi mahal, jualnya mahal. Itu gagalnya susah. Dan lagi pula, anjing baru lah yang dikritik warisnya kembali kritik, masih siapa yang mengutuk langsung di macam-macam. Nah ini sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, kita ini PKS itu bukan sama dengan, jadi tidak bukan ini tidak. Hanya kalau kita melihat tentang masalah keadilan, bukan masalah muslim atau tidak muslimnya. Walaupun orang kafir tapi ditembak begitu saja kan kita juga Betul. protes. Orang kafir langsung tembak nggak salah gitu aja. Ya misalnya tidak ada apa ini orang Islam, ini ulama sebagainya, gitu aja. Nah kalau seandainya ini nanti kita biarkan, kalau kita misalnya hal ini misalnya tidak ada pendampingan hukum, pendampingan kekuasaan ke depan, ini bukan hanya ulama-ulama aja dihabisin. Ini bisa terjadi. Kenapa ulama-ulama dihabisin? Ini pernah terjadi. Oh siapa namanya? Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali semuanya pernah di penjara. Kalau masalah pula itu di penjara karena kalau penguasanya dolim. Gitu, kalau penguasanya dolim. Inilah sebenarnya kenapa PKS hadir. PKS hadir itu butuh sebaliknya bukan bagaimana kita jadi penguasa yang dolim, penguasa yang seadil-adilnya, yang konsisten dengan nilai Al-Quran dan Sunnah itu. Makanya di PKS supaya semua pengurus dewan, semua pengurus yang diusung oleh PKS termasuk eksekutif adalah bagaimana mereka konsekuen, komitmen, konsisten, mereka berpegang teguh buku utuh, yang istiqomah sebaik mungkin. Makanya kita betul-betul dalam mengusung para calon itu hati-hati sekali. Gitu. Mereka yang sudah kita betul-betul kita pola, kita tempa, kita segalanya. Maka di PS dalam bagaimana membuat para pengurus, para pejabat konsisten, maka ada yang dengan pembinaan. Bisa, kalau tidak binasa biasa membawa binasa. Kalau tidak ada pembinaan biasanya membawa binasa. Sedikit perbandingan. Silahkan Bapak cermati dari seluruh Indonesia, gitu ya, di mana-mana. Siapa yang menjaga korupsi? Di mana-mana, kan gitu. PKS hampir 0,0 itu kebanyakan adalah fitnahnya. Sengaja dicari-cari gitu silahkan. Dicari-cari. Kasana hitut lagi teangan melayam. Gitu. Udah nengan salah eta. Di teangan. Gitu. Maaf saja kalau bicara kepada LHI dulu pemimpin presiden, ya lu ya atau lu itu dulu. Kami tahu siapa enggak, Pak. Tapi sengaja dicari-cari coba orang yang mau datang mau nyogok 1 miliar, dia yang kena. Atau bisa saja semuanya juga yang pura-pura mau nyogok. Dan datang saya mau nyogok Ustaz Hasan. Atau Ustaz Hasan dipegang. Padahal itu hanya skenario doang. Itu sama sekali saya tahu, tapi hanya jebloskan. Pas dijebloskannya ke penjara, tak tanggung-tanggung. Orang lain mah yang miliaran, yang triliunan, hanya 2-3 tahun. Ini mah sampai 18 tahun lebih. Dan dicabut hak politiknya. Coba tidak ada begitu. Kenapa? Karena tadi PKS bagaimana hancur gitu. Supaya kelihatan salah, coba. Enggak salah enggak apa. Hanya akan disogok, bukan disogok, akan disogok. 1 miliar ini buktinya. Orang yang siapa itu orang tahu siapa yang mau menyogoknya itu. Sampai di penjara diputuskan 18 tahun lebih. Sampai hak politiknya nggak boleh berpolitik lagi. Orang lain yang triliunan macam-macam. Ada yang masih berkeliaran nggak dipegang. Ada yang sampai jebak gitu ya, dipegang paling hanya 12 tahun saja gitu. Nah jadi ini luar biasa. Makanya nah disinilah pentingnya sekali lagi berpolitik berkuasa itu, supaya yang namanya kekuasaan berpartai itu, saya katakan berpartai lebih penting daripada berormas. Betul. Gitu. Karena sekecil-kecilnya bisa mengendalikan, bisa mengatur. Tapi sebesar-besarnya ormas itu diatur. Ribuan kiai, jutaan kiai diatur oleh 1-2 orang yang politisi yang goblok atasan gitu. Gitu. Kalau itu latar belakangnya gitu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa melihat kemungkaran dia ubah dengan tangan. Tangan yang bisa mengubah lah tanda tangan. Tanda tangan itu adalah kekuasaan. Waduh, orang pintar proses semua banyak, yang kuat banyak. Oleh enak itu Jokowi lulus. Seorang gitu semua benar. Gitu. Ngomong dibaliknya tadi yang mengatur. Gitu. Nah ini saya kadang-kadang inilah. Jadi maksud saya adalah semangat berpartai ini kita
bagaimana tidak hanya semangat ketika mau menghadapi pemilu. Gitu maksudnya itu intinya. Jadi bagaimana penyebaran partai kepada masyarakat, pemahaman politik kepada masyarakat, gitu. Pertama, bukan hanya program diadakan oleh DPD saja, oleh struktur saja. Yang kedua, bisa dalam menjalankan pemilu saja. Kita hanya memberikan pemahaman seperti supaya nanti pas waktunya langsung mulai. Sebab kalau dadakan ada, misalnya kita kumpulnya, saya mengharapkan pengumpulan kayak gini pun tidak hanya ketika menghadapi pemilu. Kayak gini kan jauh-jauh dari pemilu. Terus rutin, kalau bisa sebulan sekali rutin pengurus DPC. Mandalawangi ini ya. Bagaimana mengadakan rutin dengan ranting-rantingnya dengan pengurusnya. Bagusnya sih gabungan satu zona. Karena pada jauh, udahlah inisiatif Mandalawangi di sini. Kumpulan. Udah kumpul, insya Allah lah. Lamun taya cawa, cai doang gitu ya. Lamun taya cai, atau alhamdulillah supaya itu cuan. Gitunya. Betul. Gitu. Komodil lah mulai kue gua mungkinnya. Tapi biasa ayah baik tadi sih. Ayah baik. Ayah baik. Atau ayah baik pasti. Nggak usah khawatir kayak gitu. Nah, maksud saya adalah bagaimana? Tapi ini kalau terlalu mendekati pemilu, sangkaan ada dua ya tak? Dua kali yang membuat berat. Sudah, atau mah dua kahayang datang. Kampanye. Ayo maka telepon kahayang mana? Luka dua. Kosnya besar. Aku mah kosnya besar. Kalau datang itu datang beli gede duit. Ya bang, partai lain saya udah datang, mereka itu ya. Jadi kan letik bagi murah meriah. Gitu. Murah bagi meriah. Lamun kita datang pemilu, atau mereka 100.000 letik aneh. Letiknya saurah mereka. Bisa usahakan. Jadi berat. Kosnya tak berat. Makanya lila. Bagaimana cara mengembangkan paket ke depan. Kemudian saya melihat bahwa di samping kumpulan di rutin, kita harapkan bagaimana kita juga nih pengurus DPC dengan tokoh-tokoh dibantu kayak Pak Gozali dulu dengan kita kerjasama dengan kita adalah bagaimana kumpulan ini bukan hanya sekedar seperti ini, tapi memanfaatkan momentum. Contoh ada hitanan, kondang, ya kan? Tidak usah mikirin amplop, tidak boleh isinya, tidak boleh kayak gitu. Yang penting mah kita bagaimana tuh kudu ngebayar orang kumpulan gitu kan? Kan enak. Jadi pencerahannya gratis kan gitu istilahnya. Ya, mereka pun gratis, kita juga ngumpulin orang harus banyak uang. Ulang tuh ngumpulan, hajatan iya. Yang ilmu, tapi orangnya insya Allah tidak ada non-profit. Intinya bagaimana kita bisa berinteraksi dengan masyarakat, Setelah ini, kedepannya tinggal di pulau apa aja, insya Allah. Jadi para tokoh dari PKS itu insya Allah, saya kira kita punya siap mental lah. Enggak tergempur senajan kayak ulama gajinya gitu. Betul. Karena kita pun latar belakang keagamaan, latar belakang pesantren, latar belakang segalanya. Ya, kiai segalanya. Kemudian tokoh-tokoh kiai di baik ketua Majelis Ulama Indonesia yang sekarang maupun ketua Majelis Ulama Indonesia yang kemarin dipandai kita betul saudara saya segalanya. Jadi biasa-biasa aja kita. Gitu. Baik kayak Haji Amir Hakim gitu ya maupun sekarang Haji Hamdi kayak gitu. Biasa-biasa kita kayak teman aja, teman saya gitu. Saudara saya, tetangga saya segalanya. Jadi dia ngerti siapa saya dari itu. Jadi maksudnya biasanya orang kalau ketemu beliau selalu cium tangan gitu. Ya, sebenarnya kalau tahu ya cium tangan juga kita gitu. Gitu. Jadi maksud saya gini, para bapak, jadi kalau kita bagaimana manfaatkan momentum kita bisa bersilaturahmi, karena acara maulid, kita Isra Mi'raj, kemudian masa kematian juga. Kita juga sama, misalnya petunjuknya misalnya kan gitu, kita memberikan renungan kayak gitu, acara-acara apa aja lah yang kayak gitu, supaya pertama satu sisi kita bersilaturahim dengan murah meriah, yang kedua untuk membasmi pemikiran ataupun fitnah-fitnah bahwa PKS katanya anti maulid, kata siapa? Jangan wahai aja PKS, kata siapa? Kita ini ya Allah penyelenggara, kita sering jadi panitia maulid, kita juga sering doang, kita sering penyelenggara. Kenapa fitnahnya begitu mulu? Tapi dengan adanya orang-orang PKS, walaupun dalam ceramah tersebut nggak harus disebutkan orang PKS gitu. Tapi paling tidak bahwa orang-orang PKS tidak anti, mereka juga nanti akan nyambung-nyambung. Paling tidak DPC PKS di Mandalawangi tidak Wahabi gitu kan ini istilahnya. Ternyata menghidupkan, meramaikan maulid itu, gitu. Termasuk ya fitnah-fitnah, ini ya kita biasa sama dengan masyarakat yang ada. Seperti itu. Nah, kenapa hal ini kita penting? Dua hal yang harus kita godok. PKS terus kita perkuatkan, bekerja sama dengan masyarakat terus sebagai tembus, sebagai pintu masuk ke partai.
Karena tadi bahwa benangnya partai supaya kita mendapatkan kekuatan politik 3 kekuasaan, Pak. Sebab PKS ini jangan hanya berpikir PKS menangnya adalah menang legislatif saja, gitu ya. Legislatifnya bukan. Kita ini bagaimana dengan PKS, dengan partai, bukan hanya menang legislatif, tapi menang yudikatif dan menang eksekutif. Contoh, sebab gini, kadang-kadang orang berpikir partai itu hanya legislatif, dewan saja, tidak. Dewan udah pasti. Dewan itu kan kita tahu ada 3 yang harus kita ambil kan. Yang dewan itu 3. Apa itu? 1, dewan membuat anggaran. Anggaran bisa tepat sasaran ke masyarakat atau tidak tergantung dewan. Berarti dewannya harus bagus. Kedua, fungsi dewan yang kedua apa? Fungsi dewan yang kedua adalah apa? Legislatif, membuat peraturan undang-undangan. Peraturan undang-undangan bagus itu tidak punya dewan. Namun dewannya bagus, itu bagus. Nukas tilu, yaitu kontrol, pengawasan. Namun pengawasan tak bagian makan tanaman, ataupun sapu kotor. Oh, dewan-dewan kotor cuma bisa awasi gitu. Nah, maksudnya gini, ini di samping dewan yang bagus, Pak ya. Nah, supaya ini sengaja ini saya sampaikan sekarang ke materi dasar gitu ya, supaya kita bermasyarakat itu. Juga kita ini kan dengan berpolitik ternyata bisa kekuasaan menempuh eksekutif. Contoh, nggak bisa kita mencalonkan calon dewan kalau nggak kursinya sedikit. Berarti calon bupati, calon gubernur harus punya kursi dewan yang banyak. Betul. Kalau enggak, kayak di mana tuh? Kayak di Bandung. Kursinya berapa? 10 berapa? 10 kursi. Harus ada 11 kursi kurang 1. Itu bisa naon. Itu bisa nyalon tuh. Kan soalnya partai dua yang nggak pekot. Mereka berkumpul dengan partai-partai lain ya. PKS sendiri 10, nggak bisa nyalon. Gitu. So, tadi tidak mau nyalon di sini menang. Di sini menang. Makanya ke depan bagaimana nih PKS ini tadi bisa mandiri seperti ini. Bisa mandiri di mana-mana. Di dewannya pimpinan, kemudian nanti bagaimana eksekutif baik gubernur, apa bupati, wali kota, gubernur ada di PKS. Makanya tidak lain bahwa kalau kursinya banyak, pemilihnya banyak, berarti kita juga dapat kekuasaan eksekutif. Kalau eksekutif berarti semua kepala dinas, semua BUMN, BUMD diatur oleh kita. BUMD kita kan bisa deh, yang namanya PDAM, yang namanya Basnas, itu diatur oleh kita. Tapi ini bukan kalah terus ya, akhirnya kalah. Kalau sudah dinas-dinasnya kalah, hasil proyek keluar ya, tunggu batu ya, komunitasnya seperti itu. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah sampai ke tingkat tadi eksekutif kemudian presiden. Apalagi kalau sudah presiden, presiden itu bukan hanya mengangkat menteri, ya gitu, tapi mengangkat Dirut Pertamina, Dirut Pertamina saja terus apa juga, diangkat di mana itu, gitu, ada Dirut macam-macam lagi ada tema. Dan yang terakhir bahwa dengan berpartai kita kalau menang kita bisa mengangkat yudikatif. Siapa yudikatif itu? Ya, Kapolri lah, gitu kan, Panglima TNI lah. Wah, itu tadi deh, lamun mau mungkin lah. Kalau PKS mengundang hebat gitu, Bang Adi, mau mungkin ngangkat pejabatan umum bagi sana ulama kan? Iya. Mungkin. Kan itu. Jadi kita ini perlu siapa yang diangkat Kapolri, siapa yang dapat Panglima, siapa yang diangkat Jaksa Agung, siapa Mahkamah Konstitusi, siapa yang mengangkat pengadilan tinggi, semuanya gitu ya. Ya ternyata presiden, ya hanya politik juga gitu. Kalau kita menang politik ya ngangkat lah. Kalau sekarang ada permasalahan di bawah, diadukan ke pengadilan, pengadilan ini siapa? Siapa? Eleh dulu gitu. Makanya oleh karena itu supaya adil menang, tidak lain eksekutif harus kita kuasai, politik harus kita kuasai. Sebab gini, Polri pun memang digodok oleh DPR, dimasukkan dengan ke eksekutif, ke presiden, diatur mana? Cocok oke. Tapi kalau DPR nanti berpihak, lah ya cuma ya udah langsung aja. Nah akhirnya sebenarnya Indonesia itu kaya raya, tapi karena salah atur, ya begini keadaannya. Buru-buru nulis nongol, begini ngaturnya salah. Akhirnya yang terjadi beginilah. Ya apa yang terjadi? Undang orang negara Indonesia paling kaya, merek hutang apa tuh? Keluari, malah buka hutang gede. Setiap orang yang lahir sudah punya hutang 20 juta. Yang baru lahir berkecet 20 juta. Kok misalnya gedean mengkira?
gitu. Nah, dinamis dia di sini ada itu. Nah, mau bisa seperti itu orang meninggalkan hutang. Ayo masuk surga. Aku pada Akan. Indonesia menghutang kan dia banyak. iya, makanya penyelamat orang dunia bahagia di akhirat itu supaya surga kudu rebut orang. Insya Allah saya kira yakin kalau pemimpin teras PKS itu punya kekuasaan, saya yakin ini hutang ke hutang bisa terbayar sedikit demi sedikit. Karena itu akan tepat sasaran. Karena secara umum kita ini banyak terpelajar pula dalam menyambung pemimpinan. Itulah mungkin Pak ya, saya ini sedikit agak mendasar agak semangat karena saya ingin bahwa kita ini jangan sampai tersuak seok terpengaruh yang lain. Kita istiqomah di PKS ya gitu, kita terus bismillah dan juga kita bukan hanya sewaktu-waktu semangatnya menghadapi pemilu kita bukan gimana terus kita semangat. Nah bagaimana supaya tensi semangat itu ada terus, pembinaan rutin kumpulan penting sekali gitu ya, kumpulan penting sekali. Silahkan diatur tempatnya teknisnya ini. Ini kepemimpinan ini memang terakhir ini tahun 2000 Desember terakhir 2000 terakhir nih kepemimpinan. Nah artinya bahwa dengan terakhirnya ini berarti masih jalan juga. Tapi saya mudah-mudahan ini terangkat kembali jadi salah satu pengurus DPD. Artinya terus bekerja karena kita termasuk kader yang bagus yang sangat bagus. Jadi saya nilai kemudian Masa habis. ya semuanya. Nah, dan tentunya ke bawah pun akan ada restorasi kepengurusan DPD. Sudah ya. Ini yang ke depan bahwa pengurus DPD ini bukan kami ini ke depan bagaimana orang-orang DPD pada naik ke pengurusan itu. Ranting-ranting juga pada naik ke DPD. Malah bila perlu ada kalau terbina dengan baik rantingnya bisa langsung ke DPD. Kita dulu pernah Pak Irfan itu dari ranting langsung ke DPW malah pengurusnya karena baik kader terbina. Jadi PKS itu ukurannya adalah pembinaannya seperti itu ya, karena Pak tadi demi istiqomah ini kan apunten pilih alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Kiai atas saya pencerahannya atas pertemuan ini membawa keberkahan buat kita. Amin. Kita akhiri dengan nanti kalau boleh ayat ngobrol mak kurang tutup lah kitanya. Akhiri dengan hamdalah. Mangga dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya Gan.